Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Handayani. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, kondisi kebangsaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar, ratusan bahasa daerah, dan tambah beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. 3. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Yang keempat, tanda titik digunakan di belakang angka terakhir pada deret dalam perincian. Misalnya, bab 2, kerangka teori 2.1 bahasa. Misalnya, bab 2, kerangka teori 2.1 bahasa, 2.1.1 fonologi, dan seterusnya. Yang kelima, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Misalnya, 1. Tanda kurung bahasa nasional yang berfungsi sebagai antara lain A. Tanda kurung lambang kebanggaan nasional. Yang keenam, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik suatu digit maupun lebih dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Yang ketujuh, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 bisa disebut dengan pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:30 menit 20 detik. Yang ke-8, tanda titik digunakan untuk memisahkan titik bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Penduduk kota itu lebih dari 7.000 orang. 7 juta orang. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badius Soleha dengan nomor NPM 2216011022. Di sini saya akan membahas materi tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Yang kedua yaitu tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga yaitu tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tanda titik koma. Yang pertama yaitu tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat menjemuk. Misalnya, hari sudah malam, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kerbau mengeluh, tanda titik koma, kambing mengambik, tanda titik koma, kuda meringkik. Yang kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Misalnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berwarga negara Indonesia, tanda titik koma. Yang kedua, berijazah sarjana S1, tanda titik koma. Dan yang ketiga, berbadan sehat, tanda titik koma.
Yang ketiga yaitu tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, tanda titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, tanda titik koma, serta pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. Yang keempat yaitu tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Misalnya, kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Fishman, 1974, tanda titik koma, Molilino, 1985, tanda titik koma, Samuel, 2008, tanda titik koma, Misalnya, kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Buka kurung Fishman, 1974, tanda titik koma, Molilino, 1985, tanda titik koma, Samuel, 2008, tanda titik koma, Murdoch dan Fuller, 2015, tutup kurung. Tentang plagiarisme para penulis. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Agnes Feby Audilia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan tanda baca. Tanda titik dua dan tanda hubung. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian penjelasannya. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Saya akan membeli alat tulis kantor, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan pelaporan. Tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Misalnya, skala peta ini 1:10.000. Jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah 2:3. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpangkal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, anai-anai, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Misalnya, suami istri, Soekarno-Hatta, Konferensi Asia Afrika. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tanda pisah. Sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Febiani, NPM 2216011006. Tanda pisah adalah lambang yang memisahkan kata atau kalimat. Tanda pisah dibagi menjadi 3 kegunaan. Yang pertama, tanda pisah digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa, tanda pisah. Lalu, saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Contoh lainnya seperti ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa tanda pisah dalam kalimat tidak perlu ada tanda spasinya. Yang kedua, tanda pisah digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat. Kita ambil contoh yang seperti ini ya. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, tanda pisah, amanat Sumpah Pemuda, tanda pisah harus terus digelorakan. Yang ketiga, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai ke atau sampai dengan. Misalnya,
tanggal 20 bulan 10 tahun 2022. Dan di bawahnya lagi ada tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 2022. Yang bawah Senin sampai dengan Jumat. Yang bawahnya lagi Jakarta sampai ke Bandung. G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Atau, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961, tanda kurung, di dalamnya ada tanda tanya. Yang kedua, di Indonesia terdapat 740, tanda kurung, tanda tanya, bahasa daerah. Itu dia tadi materi pembelajaran kita tentang tanda pisah dan tanda tanya. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tanda seru dan tanda elipsis yang akan disampaikan oleh saya, Vina Idamatul Khair dengan NPM 2216011102. Materi yang pertama yaitu tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai suatu kalimat. Kalimat seru biasanya dipakai untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan tanda seru yang baik dan benar. Kalimat yang pertama merupakan kalimat yang mengungkapkan kesungguhan terhadap indahnya alam yang ia lihat. Kalimat yang kedua merupakan ajakan untuk mendukung cinta bahasa Indonesia. Kalimat yang ketiga dan keempat merupakan kalimat perintah. Kalimat kelima merupakan ungkapan ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang ia lihat. Dalam penulisan tanda seru, kita tidak boleh menambahkan titik setelah tanda seru ataupun spasi sebelum tanda seru. Jadi, yang benar adalah menuliskan kata, lalu tanda seru tanpa ditambah titik atau spasi. Materi selanjutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda berupa titik 3 yang diapit spasi yang disusun secara berurutan. Tanda elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Yang pertama, tanda elipsis untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, yang pertama, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Kalimat yang kedua, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah ... Dengan catatan, yang pertama, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti dengan spasi titik dengan jumlah titik yaitu 4 buah. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, yang pertama, menurut saya, seperti, bagaimana Bu? Yang kedua, jadi simpulannya, oh
sudah saatnya istirahat. Jadi kesimpulannya, jika di antara kalimat, maka menggunakan elipsis 3. Jika penggalan ungkapan di akhir kalimat, maka menggunakan elipsis 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinesi Trambawani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Selanjutnya, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, besok akan dibahas dalam rapat. Dan yang terakhir yaitu, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya yang pertama yaitu sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Yang kedua ada marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Dan yang terakhir, film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Tanda petik juga dapat dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, tikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Dan yang selanjutnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Zelia dan kali ini aku akan melanjutkan materi tentang tanda petik tunggal dan tanda kurung. Ditonton terus ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu tanda petik tunggal? Kita bahas bareng-bareng ya. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Nah, teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Ya ampun, semenjak jadi orang kaya baru, kamu jarang kelihatan, ucap gadis itu. Selanjutnya, tanda petik tunggal juga digunakan untuk menggapit makna, padanan, atau penjelasan kata dan ungkapan. Oke teman-teman, perhatikan contoh yang sudah ada di layar. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk menggapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Nih aku kasih contoh ya. Besok Tasya akan memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Kata yang ada di dalam kurung tersebut menunjukkan singkatan dari surat izin mengemudi. Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat utama. Contohnya, keterangan itu dalam kurung lihat tabel 12 menunjukkan bentuk perubahan sosial masyarakat. Nah, kalimat yang ada di dalam kurung menunjukkan keterangan. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk menggapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dapat dihilangkan. Contohnya, pesepak bola kenamaan itu berasal dari dalam kurung kota Bandung. Kata yang ada di dalam tanda kurung tersebut jika dihilangkan tidak akan merubah makna dari kalimat tersebut. Tanda kurung juga dapat digunakan untuk menggapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam sebuah kalimat. Oke, teman-teman bisa memperhatikan contoh yang ada di layar ini ya. Oke teman-teman, itu tadi materi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, see you! Halo teman-teman, nama aku Sarah Pamuda, NPM 221601186. Di sini aku bakal jelasin tentang tanda kurung siku dan tanda garis miring. Tanda kurung siku. Penggunaan tanda kurung siku ada dua. Pertama, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh pertama, penggunaan tanda kurung siku. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai
tanda kurung siku buka dengan tanda kurung siku tutup kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan tanda kurung siku yang kedua. Tanda kurung siku yang kedua digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh penggunaan kedua tanda kurung siku. Persamaan kedua proses itu, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Buka kurung siku, lihat halaman 35-38. Tutup kurung siku, tutup kurung. Perlu dibentangkan di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua, tanda garis miring. Penggunaan tanda garis miring ada 3. Yang pertama, tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Oke, sekarang contoh penggunaan pertama tanda garis miring. Contoh pertama, nomor titik 2 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2022. Oke, sekarang lanjut ke contoh kedua. Jalan Keramat 3 garis miring 10. Penggunaan kedua, tanda garis miring. Yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Contoh penggunaan kedua, tanda garis miring. Contoh pertama, semua organisasi harus memiliki AD garis miring ART. Contoh kedua, dalam susunan kepanitiaan, dia tercatat sebagai ketua garis miring anggota. Contoh ketiga, kecepatan mobil ini dapat mencapai 100 km garis miring jam. Jadi ini sesudah dirubah ke penggunaan tanda baca garis miring. Yang kanan sebelum, yang kiri sesudah. Gitu ya teman-teman, semoga mengerti. Terima kasih. Penggunaan ketiga, tanda garis miring. Yang ketiga, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh penggunaan ketiga, tanda garis miring. Dia sedang menyelesaikan garis miring H garis miring utangnya di bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinasi Trambawani, NPM 2216011068. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda penyingkat atau tanda apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof yaitu tanda yang dapat digunakan untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau angka tahun dalam konteks tertentu. Penggunaan tanda apostrof ini lazim dalam meragam non-standar. Seperti contohnya, kalimat dia kan kusurati. Konteks katakan dalam kalimat dia kan kusurati itu memiliki arti akan. Selanjutnya kalimat malamlah tiba. Konteks katalah dalam kalimat tersebut memiliki arti kata telah. Dan yang terakhir dalam kalimat dia lahir pada tahun 98. Konteks angka 98 yang diberi tanda apostrof artinya menghilangkan bagian angka 19 yang harusnya terletak di depan angka 98. Konteks 98 berarti tahun 1998. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.